Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para ulama, alim ulama. Karena ulama ini adalah orang yang ada dari masjid dan mereka pemberani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kita baca tadi disebutkan bahwasanya apa yang kita terima dalam kitabullah ini, wahyu yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan apa yang dulu diajarkan kepada kaum-kaum terdahulu. Ini kehebatan dari kitab yang kita fahami ini. Karena ghusul fikr, serangan pemikiran kepada umat Islam itu selalu diajarkan bahwa Nabi dahulu dengan Nabi kita itu beda. Entry point ini yang kemudian akan membuat kita jadi ragu-ragu bahwasanya Nabi Isa itu Muslim apa tidak. Jadi ini membuat kita ragu-ragu apakah Nabi Zakaria itu Muslim apa tidak, termasuk Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang mau mengubah-ubah ayat yang surat An-Nisa 163 ini mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan Islam. Ibrahim itu agamanya Hanif, ngarang-ngarang. Sehingga kemudian entry point itu membuat kita makin ragu-ragu. Apakah Ibrahim itu agamanya apa? Itu. Nanti karena mereka akan mengatakan bahwa Musa itu bukan Islam, Musa itu Yahudi. Bahwa Isa itu bukan Islam, Isa itu Nasrani. Itu entry point yang mereka bangun bahwa apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu itu beda. Allah membantahnya di dalam surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau itu sama dengan yang apa diwahyukan kepada Nuh alaihissalam. Kemudian nabi-nabi setelahnya juga kepada Ibrahim alaihissalam, kepada anak cucunya Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, wal asbati, dan anak-anaknya Yakub, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Haruna, wa Sulaiman alaihissalam. Jadi sama semuanya gitu. Tapi selama ini supaya kita kemudian mengakui bahwa Injil itu punyanya bukan orang Islam, punyanya orang Nasrani, Taurat itu punyanya Yahudi, ditanam di akar kita, sehingga kita kemudian ragu-ragu. Sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari Nabi terdahulu. Nabi terdahulu kan bukan Islam, jadi begitu. Dongengnya jadi begitu. Ini pelajaran tentang Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Daud alaihissalam, tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, nggak jadi pelajaran buat kita. Itu cuma dongeng, disebutnya asatirunal awalin. Ditutup habis sadaqallahu aladzim, yang penting satu huruf 10 pahala, udah. Dia nggak bisa menemukan peta jalan. Padahal Allah menjelaskan dengan ayat seperti ini. Sehingga di dalam surat Anis Ali Imran disampaikan bahwa nabi-nabi itu ketika mereka mendapatkan perjanjian dibuat janji untuk dilantik jadi nabi. Ketika dilantik jadi nabi, di dalam surat 3 surat Ali Imran ayat 81 halaman 60 itu jelas dikatakan di situ. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin
thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Jadi nabi itu kalau sudah dilantik menjadi nabi oleh Allah, nah perjanjian ini disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Ada 3 perjanjian yang berat itu. Perjanjian orang jadi nabi, itu namanya mitsaqan ghalidha. Yang kedua, perjanjian Bani Israel yang bandel, pakai kitab masih disikat dilanggar. Integritas, fakta integritas disikat dilanggar. Itu dari zaman dulu tuh. Akhirnya mereka kemudian disumpah pakai apa? Gunung. Kira-kira diangkat gunung Salak tuh kalau bandel-bandel di atasnya tuh gitu. Dan itu bukan cuma ngapung-ngapung indah, ngapung gunung Salak. Tidak, dalam hadis itu kerikilnya udah kena ke muka mereka karena gunungnya itu digetar-getarkan oleh malaikat. Nah, kalau yang ini perjanjian para nabi. Yang ketiga itu yang berat seperti itu adalah akadun nikah. Itu namanya mitsaqun ghalidha, kayak perjanjian nabi kepada Allah. Perjanjian Bani Israel dengan di atas gunung. Maka di dalam surat An-Nisa ini nanti diperdalam tentang kekuatan itu. Karena nanti kalau tidak memahami tentang janji yang berat seperti akdun nikah ini, nanti perempuan menjadi objek penderita yang sangat berat. Nah, ini judul An-Nisa ini adalah chapter leadership kepemimpinan. Sampai mampu melindungi anggota terlemah. Bukan begitu, Komandan? Pemimpin yang baik itu sampai anggota terlemahnya selamat. Kalau dia sendiri yang selamat, bukan komandan namanya. Mohon maaf. Dia sendiri pulang, mana anak buahmu? Situ, mati semua. Anda bukan komandan. Nah, surat An-Nisa ini mengajarkan menyelamatkan anggota terlemah dari rakyat itu. Siapa itu? Perempuan yang tidak punya backup. Namanya anak yatim. Nah, ini pelajaran surat An-Nisa. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab-kitab yang sedang kita pelajari ini, surat An-Nisa ini leadershipnya sama dengan leadership nabi-nabi sebelumnya. Begitu. Kemampuan. Maka dari 124.000 nabi itu ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan pada surat An-Nisa ayat yang 124 itu yang kita baca tadi. Ada yang kemudian min qablu wa rasulan lam naqsus alaik, yang dibaca Bapak itu bacanya tuh alaik 2 harakat. Nah, itu disebutkan bahwasanya ada rasul yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Jumlahnya itu kalau nabi itu 124.000 nabi, dan rekam jejaknya ada di dalam pusaran ini. Ada yang sebut namanya, ada yang enggak. Jadi kalau kita tidak bisa memimpin gara-gara kita memang tidak baca Quran, memang bodoh di kita. Disebutnya agama amani, baca Qurannya tidak mengerti apa yang dia pahami. Maka orang yang mendapatkan ilmu yang benar pada surat An-Nisa ayat yang ke-162 itu, lakinir rasikhuna fil ilm. Orang yang luas pikirannya, cerdas dalam ilmu itu, dalam kepemimpinan itu, mereka itu memiliki kekuatan. Dan mereka akhirnya sadar bahwa mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah kekuatan yang membuat dia tidak bisa dijajah, tidak bisa dijadikan budak, tapi menjadi pemimpin. Ar-rasikhuna itu pernah dibahas juga di dalam surat sebelumnya tentang orang yang rasikhuna fil ilm, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Orang yang pekerjaannya itu membahas hal yang remeh-remeh, itu namanya orang bodoh di dalam Islam. Yang dibahas itu yang debatable. Karena surat Ali Imran itu melakukan karakter building perbaikan dari orang yang kena penjajahan di dalam surat Al-Baqarah. Pada surat Ali Imran ayat yang ke-7 dikatakan orang yang menyeleweng kolbunya, zayghum fi qulubihim, itu zayghun, kolbunya menyeleweng, kerjanya itu berdebat untuk hal yang remeh-remeh. Tapi masalah umat itu anak yatimnya diberesin apa tidak,
orang miskinnya diselesaikan sampai nggak miskin lagi, dia tidak mau melakukan itu. Maka nanti di Quran disebutkan ada orang yang sholat tapi nggak peduli, yang penting dia sholat. Dia nggak peduli, padahal sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya bayar zakat. Dia nggak ngerti tentang bagaimana amanat kita sebagai hamba Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 7 itu disebutnya penyeleweng kolbu, zaygun. Maka ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 mengatakan orang yang rasikhuna fil ilm, ya seperti surat An-Nisa ayat yang 162 yang kita baca. Orang yang luas pemikirannya, orang yang cerdas itu, mereka sibuk berpikir untuk orang lain. Dan mereka itu berpikir tentang ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat. Kalau orang yang bodoh, suka diskusi pada ayat mutasyabihat. Habis waktunya, detik berjalan tak, 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 tak. Ya habis waktunya. Nggak ada yang dia bahas untuk orang lain, untuk umat. Maka disebut orang bodoh. Supaya tidak menyeleweng, dikasih doa bocoran oleh Allah pada ayat yang ke-8-nya. Surat Ali Imran itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau selewengkan kolbu kami. Karena ayat yang ke-7 itu zaygun. Ar-rasikhuna, orang yang cerdas itu, yang disebutkan dalam surat An-Nisa itu, pemimpin itu adalah yang berdoa wiridnya begitu. Jangan selewengkan lagi kolbu kami ya Allah. Ba'dait hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berikan aku dari sisimu itu rahmat ya Allah, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi kenapa kemudian ada urut-urutan di dalam Quran itu? Surat An-Nisa turunnya digabung-gabung, kalau bahasanya Pak Anang itu ada slotnya, dioplos. Kalau bahasa Pertamax sekarang dioplos. Kalau bahasa yang lebih ininya kerennya kan di blending. Kenapa ayat Makkiyah dan Madinah kadang-kadang dicampur-campur, kadang-kadang ketukar-tukar asbabun waktu turunnya di dalam Al-Quran. Karena ini supaya kita memahami tentang bagaimana pelajaran pada wahyu yang datang pada Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Daud. Kan Nabi Daud disebut Zabura, wa ataina Dawuda Zabura. Daud alaihissalam disebutkan mendapatkan Zabur itu karena Daud alaihissalam itu ditegaskan mendapatkan kumpulan-kumpulan kitab terdahulu. Karena Zabur itu artinya kumpulan kitab-kitab. Jadi Zabur itu bukan nama kitabnya, tapi dia memiliki kumpulan kitab-kitab. Nah kita ini mendapatkan kumpulan kitab-kitab dari 124.000 nabi dan 114 rasul di sini nih. Maka orang kalau tidak tadabur, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-155 yang kita baca tadi itu, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairil haqqi wa qawlihim qulubuna ghuluf. Jadi pada ayat yang 155 itu, ayat pertama yang kita baca tadi, pada surat An-Nisa halaman 103 itu ada di situ perkataan ghulf gitu. Ghulf jamak dari kata aghlaf itu. Jadi hati kami sudah tertutup, ghulf. Jadi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kehebatan Al-Quran itu, dia nggak masuk ke hatinya tuh Al-Quran, kitab-kitab wahyu-wahyu terdahulu itu. Makanya Al-Quran tidak cukup hanya dengan rasio, hanya dengan lisan, bacaannya bagus. Karena kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman itu, Al-Quran itu tinggal suaranya saja. Bagus suaranya, tapi tidak paham apa yang dibunyikan itu. Begitu. Makanya di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita bisa mendapatkan kehebatan Quran itu, ya harus didalami. Maka di dalam bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu difahamkan Quran, turun. Kalau enggak ini jadi dongeng. Oh, dulu Ramadan tahun keberapa ya? Quran turun. Apa tiap Ramadan di masa Nabi? Kalau Ramadan sekarang udah pensiun dong ayat ini karena nggak turun lagi, kan udah lengkap Qurannya. Logikanya jadi begitu.
Apa yang disebut unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kan Ramadan itu bertahun-tahun. Ya, di zamannya Makkiyah ada Ramadan, di zamannya Madinah ada Ramadan. Jadi kapan Ramadan? Maka logika Pak Haji Anang itu masuk di sini. Ada yang turun di Makkiyah, ada yang turun di Madinah. Setiap Ramadan dilakukan ratifikasi oleh Jibril alaihissalam. Ini taruh slot di sini, ini taruh slot di sini. Padahal ayat itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Ini majukan di depan, ini majukan di belakang. Sehingga di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang turun di Mekah itu justru ditaruh di juz-juz belakang. Ayat-ayat yang turun di Madinah justru ditaruh di depan dan di tengah. Dan di dalam satu surat, kadang-kadang ada menyisip surat Makkiyah, ada menyisip ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Pertanyaannya, siapa yang membuat kita faham terhadap cara membaca, urutan memahami wahyu demi wahyu yang turun kepada Nabi sebelumnya dan sama dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu, maka di bulan Ramadan itu kenapa dilakukan tadarus, pendalaman. Kalau tidak, nanti bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Nanti di kolbunya ada tabu. Ini pada ayat yang ke-155. Di Quran itu ada 3 jenis penguncian kolbu. Ada tabu, ada khatam, ada ikfal. Kalau khatam itu pada ayat surat Al-Baqarah ayat ke-7. Ke-7 tuh. Kepada orang kafir tuh di khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Nah itu Allah mengkhatam, gembok gitu. Ada lagi toboh ini pada ayat surat An-Nisa ayat 88. Dikunci kemudian dilak. Apa dikunci dilak itu apa ya? Segel. Kolbunya disegel. Naudzubillah min dzalik. Disegel, dikasih hidayah itu nggak bisa masuk. Nah, kalau di surat 47 surat Muhammad ayat 24 itu ada yang namanya ikfal. Dikuncinya di ikfal. Tak ditutup oleh Allah. Yang bisa membuka itu hanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mau, mengapa mereka tidak mau tadabbur? Apakah mereka mau diikfal ya kolbunya? Jadi orang yang kemudian tidak mau tadabbur, berkeras-keras mempelajari itu, memang sedang mau menutup kolbunya sendiri. Maka kalau orang dahulu mengatakan ngaji Quran itu ngaji rasa, ngaji hati, bukan ngaji lisan, bukan ngaji logika. Kalau nanti yang dilakukan lisan dan logika saja, yang terjadi nanti adu dalil. Itu surat 18 ayat 54. Pekerjaannya ngadu dalil. Sehingga tamsil-tamsil yang ada di Quran itu, permisalan itu tidak bisa diekstrak untuk kemudian dijadikan sebagai aplikasi. Jadi dongeng, udah shadaqallahul adzim. Padahal untuk menghadapi tipuan-tipuan yang dalam Al-Quran itu bukan saya yang menyebutkan. Al-Quran itu menyebutkan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat 2 ayat 120. Itu untuk menghadapi itu cuma satu caranya, yaitu ayat 2 ayat 121. Namanya haqqa tilawati. Membaca yang benar. Tajwidnya benar, tadaburnya benar, dan action plan-nya benar. Moga-moga kita bisa menjawab dan selamat dari kejadian ini dan kita bisa mendapatkan pelajaran yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Enggak kan? Silakan ada tambahan. Mic-nya Ki, di tengah Ki. Ada ketua. Bentar. Baik, Ustaz. Sebentar. Sudutnya sudah kan Ki? Zaman Kiwari ngaji zaman Kiwari.
Full. Ya. Ya. Pak Ustadz, khusus di ayat 157, ya, sesungguhnya itu peristiwanya bagaimana sih yang sesungguhnya itu gitu ya? Karena pada saat itu kan ada pengikutnya, ada pengikut yang setianya apa semua. Sebenarnya yang dibunuh itu siapa? Karena kalau barangkali dugaan saya dalam perjalanannya itu kan sampai sekarang ada gambar salib, apa semua itu adalah dari Yesus atau Isa gitu kan. Nah, di sini diterangkan sebenarnya itu yang menyerupai, itu diangkat, diserupakan gitu kan. Nah, itu kan kalimat diserupakan itu ketika 600 tahun kemudian dinyatakan di Quran. Kalau kejadiannya Isa Al-Masih itu kan tahun ke-1 lah gitu kira-kira ya. Nah, ini kan sudah 6 abad lah yang lalu ada penjelasan cerita yang sebenarnya. Sesungguhnya itu peristiwanya itu seperti apa sih gitu kan? Sehingga ya, itu tadi 6 abad itu meyakini sepertinya bahwa yang dibunuh itu yang disalib adalah Nabi Isa. Iya. Terima kasih Pak. Wah. Jadi iya. Nabi Isa itu memiliki kelebihan yang membuat gentar para penguasa dalam ceritanya. Kelebihannya Nabi Musa alaihissalam itu selain hal-hal yang sifatnya supranatural dalam mukjizatnya itu, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang belang, kusta dan sebagainya itu, beliau membuat gerakan kepada pembelaan orang-orang yang duafa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga nanti murid-muridnya terus melakukan perjuangan itu di negeri Antokiah, yang itu nanti digambarkan di dalam surat Yasin. Supaya kita, kenapa surat Yasin itu disebut jantungnya Quran? Karena di situ gerakan dari pengikut Nabi Musa alaihissalam itu yang melakukan terus pembelaan rakyat jelata menghadapi para penguasa. Itu surat Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idza ja'al mursalin, dan seterusnya tuh. Yang itu surat Yasin itu kenapa disebut jantungnya Quran? Karena itu gerakan pembelaan tentang murid-murid dari Nabi Isa alaihissalam ketika mereka itu kemudian menghadapi pemimpin zalim di kerajaan Antokiah. Itu yang wadrib lahum, halaman kedua dalam surat Yasin. Dan itu ditakuti oleh para raja. Nah, itu 3 itu, Paulus, siapa nama-nama itu yang kemudian jadi 3. Kemudian nanti murid-murid Nabi Musa itu dibela oleh kaum duafa. Wajah min aqsal madinati, dan seterusnya. Dan datanglah dari ujung kota orang duafa yang tertatih-tatih mau menolong murid-murid Isa alaihissalam. Itu namanya Hatib. Itu adalah orang yang sudah sakit keras tapi masih mau berjuang karena digembleng Nabi Isa alaihissalam. Jadi wahyu yang turun kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi semuanya itu melakukan itu. Termasuk nanti ceritanya Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud. Kerjanya itu membuat para duafa itu bangkit. Itu dalam surat Hud ayat 105 tuh ada yang ke-27, kalau 105 tentang keluhannya Umar bin Al-Khattab tentang takdir. Nah, itu di situ disebutkan Nabi Nuh dikatakan aradiluna badiyar ra'i. Kenapa kau bantu duafa itu, kata orang pembesar. Kami nggak bisa ngumpul, kau kerjanya bersekelindan dengan mereka. Nah, Nabi Isa alaihissalam
disebut Al-Masih itu juga karena begitu. Dia itu benar-benar melakukan perjuangan. Nah, maka dikejar-kejar Nabi Isa alaihissalam itu karena membuat orang duafa jadi bangkit. Begitu Nabi Isa itu dikejar-kejar. Nah, lalu kemudian dibangun fitnah juga kan nanti bahwa Nabi Isa itu anak haram, gitu kan? Karena nggak ada bapaknya. Maka di Quran dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Itu dalam surat Al-Baqarah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi sejak persekusi wa qatlihimul anbiya pada ayat 155 surat An-Nisa itu, pembunuhan para nabi itu dimulakan dengan pembunuhan yang bukan fisik juga. Ini wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf. Ayat yang 155 itu kan menjadi awal dari cerita tentang bagaimana Nabi Musa disalib, kan begitu? Itu. Nabi Isa disalib. Nah itu. Maaf. Nah, itu karena memang mereka itu tidak suka ketika orang duafa mau berbagi kekayaan, sumber daya dengan orang kaya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berpenyakit riba. Ini surat An-Nisa 161. Wa akhdhihimur riba. Jadi pada ayat 161 surat An-Nisa yang kita baca tadi, karena mereka terkena penyakit itu riba. Riba itu tidak mau berbagi, mindset. Kalau interest, bunga itu hanya bagian dari portofolio riba. Nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam itu orang-orang diajak untuk memiliki sumber daya para duafa itu. Karena perintah itu sama di semua nabi itu, sebagaimana surat Al-Qasas ayat yang kelima. Apa surat Al-Qasas ayat yang kelima itu? Cerita terbaik. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami menghendaki agar setiap kalian itu menjadikan para duafa itu merasakan kepemimpinan dan mereka menikmati sumber daya. Itu perintah bagi yang menjadi pembaca kitabullah. Maka Nabi Isa alaihissalam melakukan itu. Tapi orang-orang yang melawannya itu karena pelit. Nah, makanya kenapa pelit itu di dalam Quran disebut sebagai penyakit berbahaya. Ada yang dua penyakit berbahaya, pelit dan zina. Nah, itu yang dilawan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena pelit itu nanti menghasilkan kondisi tidak mau berbagi, tidak mau profit and loss sharing. Penyakit itu namanya riba. Yang penting uang saya nambah terus. Orang nggak saya pikirin. Maka nanti ada anak-anak muda, kalau tidak diperbaiki ini, mereka doanya keliru. Surat Al-Baqarah ayat 200. Mereka mengatakan, Rabbana atina fid dunya, kata Allah, wa mil akhirin in khalaq. Yang penting kaya, sukses, tapi akhirat nggak dapat. Nah, itu diperbaiki sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cerita perjuangan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana beliau itu mirip dengan para nabi sebelumnya. Jadi membela duafa yang hijrah. Karena rakyat jadi berani kepada orang dolim, yang memerintah, yang kejam, yang dolim, maka dia dikejar-kejar. Dikejar-kejar Nabi Isa alaihissalam itu. Sehingga akhirnya ditangkap dan disalib. Yang kemudian ternyata disalib itu Yudas Iskariot, adalah salah satu muridnya yang berkhianat. Jadi kalau kita punya murid, naudzubillah min dzalik, pengkhianat, anggota pengkhianat, itu memang adagiumnya itu. Kalau kita punya 1 peluru, mohon maaf jenderal, kalau kita punya 10 peluru, itu 1 peluru saja untuk musuh, 9-nya itu untuk pengkhianat itu. Begitu adagiumnya. Jadi kalau kita punya, mohon maaf, adagiumnya itu kalau punya 10 peluru, untuk lawan itu cukup 1 peluru, 9-nya itu siapin untuk pengkhianat itu. Itu baru pemimpin. Kenapa pemimpin itu ada pistolnya? Dia nggak cukup senapan laras panjang. Mohon maaf jenderal.
Begitu. Kenapa ada pistolnya di sini? Nah, jadi Pak Ketua, cukup 1 buat musuh, 9 buat pengkhianat. Nah, maka Yudas Iskariot itu pengkhianat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menembakkan peluru-peluru untuk pengkhianat itu, sehingga Yudas Iskariot lah yang akhirnya disalib. Itu kalau peluru Allah sudah bergerak. Jadi minta magazin kepada Allah Subhanahu wa taala. Crack, biar Allah yang menembak. Karena nanti ada hadisnya. Kalau wali Allah itu diganggu, itu yang menjadi singanya tuh Allah Subhanahu wa taala. Maka merapatlah kepada Allah dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Nah, yang disalib itu Yudas Iskariot. Nabi Isa diselamatkan. Demikian. Silakan ada tambahan. Itu diterjemahkan menjadi oleh pengikutnya atau oleh masyarakat atau pemerintah itu adalah Nabi Isa itu karena penyerupaan itu. Bagaimana? Iya. Makanya nanti di dalam kelakuan mereka, karena mereka itu kemudian melakukan kejahatan pada para nabi, kolbu mereka yang kemudian mengikuti cerita bahwa itu yang disalib itu Isa. Kalau kita kan mengatakan yang disalib itu pengkhianat. Kalau agama yang lain, Nasrani itu mengaku yang disalib adalah Isa, maka ada upacaranya, dikasih duri-duri, ya kan? Dikasih duri-duri. Maka yang mengakui itu, yang mengakui tentang berita begitu, yang disetting begitu, ini namanya chipcon, diciptakan kondisinya. Bullshit, diciptakan situasinya. Itulah dari dulu tuh. Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap dakwah itu dari dulu. Maka kalau tidak belajar Quran, kita terkaget-kaget. Kok kita tiba-tiba begini? Oh, Quran sudah ngajarin kok. Gitu. Tapi kok kita nggak tahu? Ya hataman. Tapi tidak ditadaburi, tidak tadarus. Kalau tadarus ada dirosahnya. Maka ya begitu. Yang mengikuti ajaran bahwa itu adalah Isa yang disalib, seumur-umur akan ragu-ragu hidupnya. Surat An-Nisa ayat 157 yang kita baca. Ini di sini. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Pada surat Al-Nisa kita baca barusan ayat 157, bahwa siapa yang kemudian meyakini itu akan berada selalu dalam keraguan-raguan dalam hidup. Hidup ragu itu tidak bahagia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu pasti tidak bisa jadi pemimpin. Namanya ragu-ragu, maju mundur, serang tidak, udah ditembak duluan. Ini pelajaran leadership. Saya tidak bermaksud menggurui, menggarami samudra, ini bukan lautan lagi. Tapi saya cuma baca kitab. Gitu. Jadi kalau kita pertimbangannya ini sudah bisa masuk apa tidak, 50-50 kita tahan. Tapi kalau sudah 60 atau 70%, go masuk. Itu kira-kira cara pendekatan infanteri, duduki dulu kumangke. Kalau enggak, nunggu 80%, nunggu 90%, itu namanya ragu-ragu pemimpin. Enggak jadi-jadi itu menang. Maka ini diajarkan dalam Islam tuh, di dalam surat leadership, surat An-Nisa itu, jangan pernah ragu-ragu dalam hidup. 70% kayak masuk, go, masuk. Nanti gimana? Gimana nanti? Itu pelajaran surat An-Nisa tuh. Begitu. Jadi nanti yang mengikuti ajaran itu, pasti dia akan menjadi ragu-ragu dalam hidupnya. Jadi, kalau umat Islam itu kalah dengan orang yang menganut ajaran ini, mungkin kita lebih ragu-ragu dari mereka. Makanya supaya tidak ragu-ragu dalam hidup itu, kita baca Quran. Dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini membuat kita tidak ada ragu lagi. Keputusannya firm. Jadi nggak goyang-goyang. Tapi kalau nggak baca Quran, ya kalah sama orang Nasrani yang dia hidupnya pun masih ragu-ragu. Berarti kita masih lebih ragu-ragu lagi. Kenapa? Kurang ngaji, kalau kata Allah.
Quran tuh begitu, Pak. Maka pembantu rumah tangga kalau dulu ngaji Quran, kaget pembesar Quraisy. Kok jadi kayak penguasa, kayak perdana menteri, dialektikanya itu. Karena diksi Quran itu 50.000. Bahasa Prancis saja, bahasa Inggris nggak sampai segitu. Jadi dialektikanya itu tinggi. Bukan sombong ya, tapi high call. Itulah Quran. Sadaqallah. Silakan Anda tambahan. Jenderal, tambahan Jenderal. Sebentar. Ini akan direkam untuk supaya nanti generasi muda kita di seluruh dunia, kan ini kan abadi nih. Ini amal jariah. Jadi tolong sharingnya supaya nanti dibaca umat Islam. Sebentar dulu. Ya, sudah siap? Oke. Siap. Izin menyampaikan, Pak, bahwa yang disampaikan Pak Kiai tadi adalah betul sesuai dengan ajaran-ajaran di dalam di dalam militer, di dalam pertempuran maupun dalam latihan-latihan itu disebutkan bahwa kalau ragu-ragu itu tidak baik. Jadi di tempat-tempat latihan yang besar-besar itu disebutkan daripada ragu-ragu lebih baik kembali. Kemudian contohnya lagi dalam latihan, kalau mau terjun itu yang ragu-ragu itu tidak berani melompat sehingga akhirnya ditendang sampai jauh. Itu kenapa? Karena kalau dia melompatnya itu hanya satu langkah, ketiup angin, jadi terjunnya, parasitnya itu akan merembet di badan pesawat sehingga berbahaya, karena di pesawat itu ada sekrup yang keluar dari bodi pesawat, itu bisa nyantel di situ sehingga nanti payungnya tidak mengembang, kemudian meninggal. Nah, kemudian di dalam pertempuran lagi yang lain, itu ada anak buah kami sendiri, dia tuh selalu ragu-ragu. Jadi diajak patroli itu nggak mau aja. Padahal kumisnya tuh, maaf, nggak ada yang kumisnya. Kumisnya melintang sampai turun, nggak mau juga. Nah, kemudian kita dipaksa itu sampai kencing di celana, mohon maaf. La ilaha illallah. Nah, juga tetap tidak mau. Nah, ini kan suatu contoh dia tuh ragu-ragu, sehingga akhirnya kemanapun dia maju di depan juga ragu-ragu terus. Akhirnya terkena sasaran karena mikir-mikir aja, nggak pernah mengambil keputusan. Dari beberapa hal itu, contoh-contoh juga banyak. Maka seperti ada suatu semboyan bahwa lebih baik itu urusan belakang, ragu-ragu itu. Jadi pukul dulu, nanti tanggung jawab belakangan. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi ini sesuai dengan Pak. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ini dari expertnya nih. Ini bukan bahasa tentara kaleng-kaleng, ini tentara asli. Inilah Quran. Gitu. Inilah Quran. Jadi ya sejak awal kan ayatnya itu supaya mendapatkan takwa yang benar, supaya tidak ragu-ragu yang ngaji. La raibah. Terima kasih Jenderal. Bahkan katanya Pak, saya cuma sekilas saja. Benny Murdani waktu turun di Papua itu nggak ada pikiran katanya Pak. Ini resiko tuh nggak ada. Siap aja Pak. Loncat aja. Nggak tahu tuh turun tuh ada di mana di Papua, di mana kapan itu saya roket gitu Pak. Orang bilang tapi nggak tahu dalam pertimbangan itu apa akhirnya saja yang dipikirin gitu. Kayaknya apa ya, kalau bahasa itu lebih banyak nekatnya. Nggak ngerti kan di mana ini turun di mana apa semua sudah pokoknya pantang ini iya aja gitu kan. Kadang-kadang iya itu ya jadi bisa perintis atau konyol gitu kan kalau kita kayak gitu. Karena apa ya udah di hatinya itu udah pokoknya lakukan dulu tadi itu, berpikir belakangan gitu kan. Ya. Dulu sebelum kita masuk. Perang dulu nggak ada. Kita turun di Papua turun kan. Karena bukan semata beryakin. Jadi kalau kita terus
itu nanti anak buah akan melawan pimpinan. Anak buah akan melawan pimpinan. Melawan pimpinan. Karena dia diberi kesempatan itu. Memang dalam level tertentu, tidak boleh berpikir panjang. Kecuali level perwira yang sudah memang Karena besar ya. yang berpikir. Andeng bagian mikir ada Iya. Iya. Itu memang Daya kejut. Ya. Jadi kalau dia menyerang, karena daya kejut itu bisa akan kalah. Tapi kalau kita berpikir, baru berpikir, mungkin kan bisa kejut. Tembak. Lawan kita. Iya, iya, Masya Allah. Luar biasa. Di viral ya. Kalau ragu lah selesai gitu. Maka yang Anekdot, kalau orang yang banyak utang, lebih baik ragu. kenapa Pak? Kenapa ada yang Orang gitu? yang banyak utang, ini anekdot di lingkungan anak. Lebih baik ragu-ragu untuk nyawa itu daripada langsung. Khusus lah. Jadi ragu-ragu lebih bagus kalau berhutang. Oh, iya, iya, iya. Maka disebutnya ciri-ciri dari kaum yang tidak bisa diajak berpikir sebagai pemimpin itu disebut sebagai ahlul kitab yang tidak jujur. Itu nanti disebutkan di dalam surat Ali Imran 113. Banyak baca kitab tapi tidak jujur. Karena ternyata di dalam Islam diajarkan orang tuh berani karena jujur. Ya, orang yang jujur pasti berani. Gitu. Maka di dalam akidah nanti di dalam pembahasan Quran, orang dilatih akidah itu dalam uluhiyatullah itu dua ujungnya. Satu namanya as-saja'ah, berani. Yang kedua al-hurriyah, dia merdeka. Di mana saja dia bisa tidur, seperti Umar ibn al-Khattab. Nggak takut pada protokoler, dia tidur aja di lantai masjid sebagai khalifah. Dia juga bisa memimpin perjamuan besar para pemimpin negara, jadi rileks, dia nggak takut sama siapapun. Dan dia merdeka, dia mengatakan apa yang benar benar dan salah salah, karena dia takut hanya pada Allah. Orang yang akidahnya masih rusak, dia pasti tidak bisa mendapatkan dua hal ini dari ujung dari kekuatan akidah, yaitu berani dan merdeka. Pasti orangnya penakut dan orangnya ragu-ragu. Maka diperbaiki di dalam akidah namanya uluhiyatullah di dalam Al-Quran. Ujung-ujung surat tuh, ujung-ujung surat namanya tiga tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, itu rububiyatullah. Malikin nas, mulkiyatullah. Ilahin nas, uluhiyatullah. Mantap tuh sudah. Go, udah berangkat. Kitabnya udah selesai. Namanya surat An-Nas. Maka kalau Quran tidak dibedah, substansi tentang bagaimana membuat kita merasa merdeka dan berani itu tidak muncul-muncul. Makanya itu baca aja, nggak muncul-muncul ke karakter building pencetakan itu. Berani dan merdeka itu bahagia banget tuh orang berani dan merdeka. Nah, jadi kira-kira ini yang hebat di dalam pelatihan hari ini tentang perkataan yang ragu-ragu. Dan para nabi terdahulu tidak pernah ragu-ragu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Nuh, nggak ragu-ragu. Dan kita di dalam surat Al-Baqarah selalu mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Kurang apa coba pelajaran Quran? Kami tidak membedakan bagaimana karakter kepemimpinan seluruh para nabi itu dan kehebatannya. Kami tidak pernah membeda-bedakan. Kami memiliki sikap yang sama, sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal marji'. Ampuni kalau dalam eksekusi kami ini ada salah-salah, namanya manusia. Namanya manusia. Kata orang mau
menegakkan keadilan. Kata yang satu, saya kok dikerasin, itu kan pendapat orang. Kan kita mau menegakkan keadilan. Kalau kita memikirkan semua pendapat orang atau memuaskan semua orang, itu bukan pemimpin menurut kitabullah. Namanya alat pemuas. Karena kita ingin memuaskan semua orang. Bukan pemimpin. Jadi mainnya safety player. Kesini didengerin, kesini didengerin, kesini didengerin. Bijak sana, bijak sini. Nah gitu. Saya tidak bermaksud menggurui ya. Ini kitabullah. Kitabullah. Mau latihan leadership kemana lagi yang Allah yang langsung jadi pembimbingnya? Mau latihan kemana lagi? Kira-kira begitu. Nah, jadi inilah kebahagiaan itu. Pakai suara hati. Pakai suara hati sendiri. Kata beliau tadi kan ketika Jenderal LB Murdani misalnya, let's say dia akan membuat keputusan. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Sebagai seorang jenderal, pasti pernah mendapatkan pelajaran dan dikontrol oleh buku putih tentara. Dari bawah dia jadi kapten dulu, kemudian dia terus dilatih jadi dandim misalnya, dilatih lagi, itu ada pelatihannya. Mohon maaf. Ini harus kita belajar pada tentara. Maka anak-anak muda kampus itu ketika diprovokasi oleh anak-anak kiri new left, kiri baru, mereka pokoknya benci tentara. Padahal mereka harus dilindungi oleh tentara-tentara TNI yang luar biasa menjaga kita sampai tapal batas. Tapi kepada anak-anak kiri kita di mahasiswa itu diajarkan benci tentara, lawan tentara. Padahal Quran mengajarkan militeris, bagaimana cara berpikir militer. Karena harus ada jihad. Kalau tidak tahu ilmu militer, iya dikepung terus, digunting terus, dikuasai terus. Nah, kira-kira ini yang kita perlu pelajari. Nah, setiap level itu, habis itu, nanti setelah itu naik jadi letkol. Pasti pelajarannya kan nambah tuh. Sebelum membuat keputusan, saya mau terjun apa tidak di tempat itu. Sebagai seorang, misalnya seorang jenderal misalnya. Dan memimpin dengan berani tempat itu. Karena ada ilmu sebelumnya. Nah, ini yang disebut dalam Quran. Supaya kita tidak ragu-ragu, maka pelajari Quran itu secara kafah. Lengkap. Nah, sehingga nanti insting, pertimbangan cepat, yang tidak perlu diskusi, karena sudah sering dijadikan diskusi uji coba, pelatihan lapang, itu namanya tentang ayat-ayat bayyinah. Ayat bayyinah itu hal-hal yang sifatnya terbukti secara di lapangan. Terbukti secara di lapangan. Jadi kalau kita sering melakukan itu, kita nanti memiliki kemampuan yang keputusannya bisa berdasarkan sepertinya insting, tapi sebenarnya sudah terlatih. Itu nanti dilatih di dalam surat 9, calon pemimpin yang boleh mengelola harta negara, bukan yang pandai pidato, tapi orang yang punya reputasi lapang. Surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Action kalian, action supaya punya pengalaman experiencing lapangan. Nanti Allah melihat, Rasul melihat, dan orang beriman melihat reputasi kalian. Maka yang berlatih begitu boleh memimpin negara. Tapi kalau ujuk-ujuk pada saat terjadi kampanye dia baru pidato, sebelumnya nggak ada reputasinya, nanti bisa mengirim pemimpin yang salah kepada pusat pengambilan kebijakan. Itu surat 9 itu pelajaran. Jadi mestinya kampanyenya itu mesti dilakukan sejak sekarang. Jadi ketika misal kayak gini nih, kayak gini kita rekam. Ini yang kayak saya ngomong begini misalnya nggak akan di off the record ini, off the record pasti. Jadi kenapa kita membuat rekaman-rekaman begini? Supaya nanti jenderal ilmunya nyampe ke orang. Pak Ketua yang sudah punya experiencing di dalam misalnya R&D, ya, bagaimana dengan human resource development di sebuah multinational company, misalnya perusahaan besar, misalnya, itu nanti ilmu kajian Qurannya yang berdasarkan pengalaman itu dipelajari anak muda. Ini nanti rekaman itu sampai akhir zaman ini, kecuali platform itu udah tutup. Ini amal jariah. Jadi bisa jadi dari lingkaran ini kita mengubah negara yang orang merasa gelap. Padahal nggak gelap.
merasa Indonesia gelap. Ini amal jariah yang harus kita soundingkan, karena perintah. Nanti ria, bukan ria itu perintah. Kalau nggak ngomong salah. Itu surat 9 ayat 105. Tapi tentu saja curah gagasan. Maka saya menyebut kajian kita ini bersama namanya FGD, Focus Group Discussion. Sampai menemukan, oh ayat ini gunanya begini. Nah itu kita kirim ke seluruh dunia. Kira-kira begitu. Dan di dalam rekaman itu, ke kawan-kawan kita, saya minta dukungan tentang backup perjuangan. Hari Sabtu, tapi mungkin saya geser-geser. Saya mau ketemu dengan Allah, jadi sahabat nanti. Mantan atase militer di Afghanistan, Dubes Afghanistan, Jenderal, yang beliau menjadi penasihat dari Kesultanan di Indonesia, Sultan-Sultan Indonesia. Nanti kita discuss ini, karena kita mau membicarakan semacam ini di masjid-masjid di Kesultanan di Indonesia. Karena di zaman Pak Harto itu sultan yang digedekan kan cuma 2. Kesultanan di Jogja dan Kesultanan di Solo. Yang di berbagai pulau itu kan mati hidup segan itu kan. Mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Nah, kalau ini kemudian kita bisa melakukan ikatan kerjasama antar masjid-masjid seluruh kesultanan seluruh Indonesia, masih ada tuh sisa-sisanya. Barangkali kita menjadi unsur perekat. Jadi ketika kita berbuat karena Allah, bisa jadi lingkaran ini yang bisa membuat perubahan di Indonesia. Karena kita nawaitunya ingin mendapatkan bimbingan ketidakragu-raguan, kepemimpinan dalam kita ini. Apalagi bulan Ramadan nih. Baca biasa aja udah pahalanya begitu, apalagi baca Ramadan. Apalagi gerakan Ramadan. Wallah a'lam. Silakan. Kabar itu. Dari ini ahli kehutanan. Tadi nyambung dikit tentang militer tadi. Sebentar, disetting dulu. Sekarang Sebentar, disetting dulu. bos ada kamera. Kurang gini Ki. Layarnya, temboknya kurang gini dikit. Yes. Oke. Tadi nyambung dikit tentang militer. Ya, pemimpin kita pada saat ini kan militer. Jadi kepala daerah itu dikumpulkan untuk dididik tentang ilmu militer. Itu tambahan aja Ustaz. Yang pengen saya sampaikan bahwa saya sebenarnya yang diutus kepada Bani Israel itu sebenarnya Isa atau Musa, Ustaz. Ya, yang menjadi panutan mereka itu. Karena kita ketahui bahwa orang Israel itu sangat membenci sekali kepada orang Kristen, sampai mereka itu diludahin apa segala gitu. Kemudian agama Kristen ini sebenarnya apa agama samawi, apa agama yang muncul itu karena ada yang ada Bible-nya itu, apakah itu mungkin agama yang muncul belakangan, karena mereka mengklaim bahwa agama kita ini baru muncul pada abad ke-7 gitu. Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuat nama itu Bani Israel. Bani Israel itu secara bahasa adalah anak-anak Israel. Israel itu nama lain dari Yakub alaihissalam. Yakub itu putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak-anak Israel, Nabi Israel, Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Di mana diceritakan anak-anak itu pertama kali? Di dalam surat Yusuf.
Jadi Nabi Yusuf itu juga menjadi nabi untuk pelajaran pada kaum Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Ya anaknya, cucunya, duriyahnya, bapaknya. Duriyahnya Israel atau Nabi Yakub. Dan misalnya setelah itu kemudian beribu tahun berikutnya muncul Nabi Ibrahim, singkat cerita. Jadi sebelum yang namanya Isa, sebelum alaihissalam, yang namanya Musa alaihissalam, itu ada yang namanya Nabi Ibrahim. Ada yang sebelumnya Nabi Yusuf dan seterusnya. Sehingga kalau cerita Bani Israel di zaman ini Isa sama, kira-kira Isa sama Musa alaihissalam. Sebelumnya itu sudah ada Bani Israel. Kalau gitu, siapa Bani Israel itu? Yaitu dari atas. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi Isa, Nabi Musa itu kepada Bani Israel, keturunannya juga di bawahnya. Gitu. Kalau ini Bani Israel, siapa dong? Nah, klaim itu kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengatakan bahwa kamilah yang adalah asli Bani Israel. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan ke atas itu Bani Israel. Dan ke atas itu namanya ada Ibrahim, puak dari Bani Israel. Kakek buyutnya Ibrahim, kan begitu. Lalu mereka kemudian, ini namanya silogisme. Cetak, cetek, dapat. Logika ini langsung diputus sama Al-Quran, karena Al-Quran langsung straight to the point. Kamu mau gini ya, kata Allah. Jadi kemampuan kita membaca tipuan-tipuan orang, ngecot dulu sini, ngecot dulu sini. Kita udah tahu, kamu ke sini ntar lagi, kayak main skak, kayak main catur. Ntar lagi mau ke sini kau, kucegat kau di sini. Kenapa? Karena nanti mereka itu mengatakan, Ibrahim itu Nasrani, kata orang Nasrani. Maka Ibrahim itu Nasrani, maka yang benar tuh kami Nasrani. Islam enggak, Yahudi enggak. Yahudi juga begitu. Kami itu nanti kepada Ibrahim, Ibrahim itu Yahudi. Maka Nasrani enggak. Ini enggak. Maka di dalam surat 3 ayat 67 dikatakan, maka na Ibrahim Yahudiyyan wala Nasrani. Nah, Allah yang menjelaskan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Muslim. Kalian jangan ngaku-ngaku. Maka kalau di dalam Al-Quran sangat dijelaskan tadi tuh, yang kita baca surat An-Nisa, yang kita baca ini sama dengan wahyu yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu Islam. Itu yang berfirman Allah, dijaga sampai akhir zaman. Dan pada surat Al-Baqarah nanti dikatakan ketika walan tardo angkal yahudu walan nasara, itu pada ayat yang 120 halaman 19. Halaman 20 nanti dijelaskan bahwa kemudian doanya Ibrahim itu ingin anak cucunya Muslim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Surat Al-Baqarah ayat 128. Jadi Nabi Ibrahim itu pingin anak cucunya Muslim seperti dirinya. Gitu. Muslim. Tapi orang yang ingin mengatakan bahwa itu punya kami, bukan punya orang Islam, maka dia kemudian mengatakan Ibrahim itu agamanya Hanifan, bukan Muslim. Quran letterlah kok bilang begitu. Kemudian dalam satu halaman tuh halaman 20 nanti diingat-ingat halaman 20 ya, kalau Quran pojok surat Al-Baqarah dari 127 sampai 134 itu menceritakan bahwa nabi-nabi semuanya itu Muslim. Pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk kemudian ketika ayat 133 surat Al-Baqarah halaman 20. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub. Apakah kalian hadir ketika Yakub sedang menghadapi al-maut, sakratul maut? Yakub itu Israel. Idza qala li bani, ketika berkata kepada ma ta'buduna min ba'di,
apa yang kalian akan sebas laku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ak Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mau gimana lagi, Allah yang bilang. Israel itu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kalian tuh muslim. Jangan mati kecuali kalian menjadi orang muslim. Nah, tapi nanti di dalam perjalanannya ada orang yang kemudian ingin berkuasa sampai kemudian ketika berkuasa dibikin tulisan-tulisan. Ada tulisan ideologi, ada tulisan militer, ada tulisan pertahanan keamanan, ada tulisan ekonomi. Kitab-kitab itu kemudian mereka katakan inilah cara pakai terapannya di dalam perjalanan hidup itu dengan ahlul kitab. Mereka mengatakan ini dari kitabullah ini dari kitabullah ini dari Allah ini. Lalu mereka menjebak orang itu dengan pengkultusan. Udah taklid buta pakai kitab ini. Maka pelanjut Nabi itu tidak mengajarkan taklid buta, pembelajar semuanya egaliter. Makanya ngajinya kita itu yang unik, antara guru dan murid sama duduknya. Tapi yang pengkultusan duduknya di atas, muridnya di bawah. Ini pelajaran para nabi, begini. Duduknya egaliter, persamaan. Islam yang mengajarkan, ini duduknya sama. Nah jadi, yang kemudian ingin mengambil harta orang, properti orang, lalu menulis kitab, namanya ahlul kitab tuh. Ada yang kemudian menulis-nulis, tapi landasan ideologinya ada. Mereka mengatakan ini Taurat nih, ini dari Injil nih. Maka akhirnya karena kita belajar pada ahlul kitab, kita punya Quran, belajar politiknya pada ahlul kitab, namanya Machiavelli. Jadilah perpolitikan kita itu seperti ahlul kitab. Dia tulisan buku literasi, bangga banget. Karena anak-anak muda mau belajar tentang bagaimana kebangkitan itu tidak belajar pada Al-Kahfi, maka dia belajar di kampus-kampus tuh, Tan Malaka, Madilog, gitu. Bangga pada kitab-kitab seperti itu. Qurannya nggak dilakukan, anjlok, bagus pidatonya, tapi dijajah, begitu. Nah jadi Islam tuh begini, Islam dari para nabi. Maka di dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 17 nanti disebutkan agama ideologi yang mendasar itu ada yang benar itu satu, namanya Muslim, mukmin. Yang 5 itu sempalan. Yang namanya Nasrani, Yahudi, Sabiin, Majusi, musyrik itu sempalan. Allah yang bilang. Nah, nanti singkat cerita, ketika Nabi Musa mengajarkan Islam, maka mereka ikut Islam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Musa, kayak tadi tuh yang tadi kita baca surat An-Nisa, Musa itu Islam. Kemudian setelah Musa meninggal, lama-lama kemudian mereka membuat sempalan namanya Yahudi. Kamilah yang punya Taurat itu. Tapi di dalam surat Al-Hajj ayat 17 dikatakan itu sempalan. Sempalan dari zamannya Nabi Musa alaihissalam. Udah jauh dari Ibrahim tuh. Mereka memang berada dalam pembahasan Bani Israel. Lalu di zaman Isa alaihissalam, yang Isa itu mengajarkan Islam, yang tadi kita bahas, yang tadi dibahas dengan Pak Ketua itu, ada sempalan. Sempalan. Mengaku muridnya Nabi Isa, tapi menyempal. Namanya Nasrani. Itu Quran yang menjelaskan. Bukan akal-akalan manusia. Quran yang menjelaskan. Namanya sempalan. Sempalannya Nasrani. Karena kalau pengikutnya Nabi Musa itu Muslim. Bahkan mendapatkan stempel sebagai Hawari. Hawari, surat As-Saff itu. Hawari itu secara bahasa artinya orang-orang setia pelindung para nabi. Itu di kungfu ada di Kota Bogor itu ada 9 murid kepercayaan. Itu sudah sama suhu itu luar biasa. Maka dulu saya waktu belajar kungfu itu kalau manggil suhu, terus kamu jangan panggil saya suhu katanya. Karena kalau suhu itu udah lebih kayak orang tua. Disuruh begini, disuruh begini. Sebenarnya agak beda-beda agamanya kan. Beda-beda. Ngaku Allah tapi gini-gini. Udah panggil ini aja om, jangan suhu tadi ya. Gitu. Nah, jadi kalau di situ Hawari itu ada kelompok pelindung Nabi namanya Hawari. Nah itu Muslim tuh. Nasrani mengaku menolong, tapi kalau menurut Quran omong doang.
Pada saat Nabi Isa dikejar-kejar, apa yang terjadi pada yang mengaku muridnya Nabi Isa? Ya Yudas Iskariot itu memfitnah Nabi Isa, akhirnya dihukum sama Allah, dia yang disalib. Nasrani itu berasal dari kata Nasara, menolong kan. Tapi kemudian disebut Nasrani oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena omong doang, katanya mau menolong, tapi nggak menolong. Yang nolong beneran tuh yang pasang badan tuh namanya Hawari. Maka Rasulullah pernah mengatakan, Hawari di umatku tuh Tolhah. Ketika beliau di dalam perang Uhud, ketika beliau ditombak-tombak, Rasulullah tuh sampai rantai besinya tuh masuk ke rahang sini Rasulullah, jebol. Rahang topeng apa namanya? Helm besinya. Itu yang pasang badan begini namanya Tolhah. Tolhah radhiyallahu anhu. Tubuhnya tuh di belakangnya tuh penuh tombak dan panah. Kata Rasulullah, Hawari umatku tuh Tolhah. Nah, gitu. Jadi Hawari itu pelindung para nabi, orang kesetiaan nabi. Nah, Islam mengatakan begitu. Nah, tapi orang itu terus menggerogoti, namanya ghaswul fikr, serangan pemikiran. Saya pidato semacam ini di tempat umum dan saya sampaikan bahasa Quran. Itu bukan saya anti persatuan, justru ini untuk membuat persatuan. Karena di dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati adanya Nasrani, adanya Yahudi, kita menghormati. Tapi jangan coba-coba menggerogoti generasi di bawah kita. Karena itu kita pasang badan karena kita menjadi pemikul Quran. Yang begini yang benar, Bung. Ini. Kok Anda kemudian berbicara bahwa agama Nasrani salah? Memang salah menurut ini. Tapi bahwa kita bertetangga, bahwa kita kemudian membuat kebijakan bersama di dalam mengatur negara, itu hal yang lain. Jangan diputar-putar. Kami bukan teroris. Kami pencinta persatuan. Jadi supaya ini didudukkan, karena kadang-kadang kita takut ngomong itu, dikit-dikit diserang sebagai teroris. Karena menjelaskan bahwa ini salah, ini benar, ini benar. Enggak. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang nanti mengganggu tetangganya yang non-muslim, dan dia tidak memerangi, maka dia tidak akan duduk denganku di sorga. Jadi jangan takut-takut membaca kitabullah. Yang benar begini, muslim itu seluruhnya. Nasrani bukan muslim, Yahudi bukan muslim. Bahwa Anda memilihnya dan Anda mengakui punya Taurat, itu hak Anda. Bahwa Anda mengakui bahwa kemudian Injil punya Anda, itu hak Anda. Mari kita berbicara tentang titik temu, berbicara tentang NKRI harga mati. Tapi kalau masalah ideologi, jangan rusak anak buah saya. Begitu. Ini yang kita mau dudukkan, supaya kita jangan kemudian ragu-ragu menyampaikan kebenaran, gara-gara takut difitnah sebagai teroris. Dulu para nabi juga begitu, sebelum disembelih dia difitnah dulu. Oh, ini teroris, ini kemudian dipersekusi namanya. Maka Quran mengajarkan jelas apa yang kita katakan. Jangan ragu-ragu. Ini perkataan kitabullah. Dan Bani Israel, kenapa kok nggak pensiun-pensiun ayat Bani Israel? Tadi surat An-Nisa kita baca bahwa dari ribuan nabi itu ada yang sebut namanya, ada yang enggak. Kalau dia menyebar di seluruh dunia, mungkin tidak. Dalam teori probabilitas matematika, bahwa kita kemungkinan kecipratan gennya Israel sangat mungkin. Gengiskan saja dalam hasil riset itu ketika dia berkuasa dari orang Mongol, itu dari sekian ribu orang itu pasti 10.000 orang tuh ada satu gen gengiskan. Apalagi 124.000 nabi. Bisa jadi dari gennya Israel terus turun ke anak cicitnya, cicit terus kita nyiprat ke kita. Nggak usah dibuktikan apakah kita keturunan Habaib atau tidak, tapi yang jelas bisa jadi kita Bani Israel. Maka Bani Israel tidak pensiun pelajarannya. Terus kita mau bisa pisah sama mereka. Injil, Quran, Injil, Taurat Bani Israel. Quran untuk keturunannya Ismail. Wow, kalau begitu, kalau yang nyiprat-nyiprat dari Ishak turun ke bawah, terus jadi orang Muslim, jadi besan kita, berarti nggak boleh dapat Quran dong. Ini logika namanya penyesatan ideologi, namanya ghaswul fikr, serangan pemikiran. Ini merupakan proxy war dari perang. Anak-anak boneka perang itu kan macam-macam. Ada
serangan pemikiran, ada cyber dan sebagainya. Nanti saya berguru dulu sama jenderal. Ada perang fisik. Maka kalau belajar Quran, maka belajarlah jihad, ilmu jihad. Tapi orang yang seperti itu nyamar-nyamar jadi rohaniawan, kemudian mengatakan udah ngeri-ngeri bahas jihad teroris, ya nggak ngerti bagaimana memimpin. Ayat jihad yang tidak dipassionkan oleh Allah dilewatin. Jangan dibahas, kita bahas yang ringan-ringan aja. Belai-belai anak yatim, ini. Akhirnya jadi kita diserang. Karena kita ragu-ragu. Jadi ini bukan keberanian kita menyampaikan ini, karena kita yakin sebenar-benarnya bahwa ini cara memperbaiki generasi, memperbaiki negara. Namanya kitabullah. Moga-moga kita mendapatkan kehebatan di bulan Ramadan itu menemukan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keterangan yang empirik terhadap bukti-bukti, namanya wa bayyinatin minal huda. Empirik, sesuatu yang empirik, terlihat oh begini ya kejadiannya sebenarnya. Di zaman dulu dan di zaman sekarang. Bersyukur kita pada pagi ini menemukan ayat bahwa yang kita baca ini wahyunya sama dengan kepada wahyu para nabi terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.